Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya di channel yang kita cintai ini. Saya akan melanjutkan cerita silat Wiro Sableng, Pendekar Kapak Maut Naga Geni 212, episode yang ke-23. Cincin Warisan Setan, bagian yang pertama. Karya almarhum Bastian Tito. Selamat mendengarkan bagian yang pertama. Hujan turun menggila malam itu. Bunyi derunya menegakkan bulu roma. Apalagi angin bertiup kencang, memukul daun pepohonan, menambahkan seramnya pendengaran. Sesekali kilat menyambar seperti hendak membelah bumi di malam gelap gulita itu. Kemudian menggelegar suara guntur. Bumi bergoncang seperti mau amblas. Langit seolah-olah hendak runtuh. Hujan keparat, maki pemuda berpakaian putih yang lari di bawah hujan lebat itu. Sekujur tubuh dan pakaiannya basah kuyup. Karenanya dia tak merasa perlu lagi mencari tempat untuk berteduh. Lagi pula di mana akan ditemukan tempat berlindung di dalam rimba belantara lebat itu. Daun-daun pepohonan besar tidak kuasa membendung curahan air hujan. Kilat menyambar membuat orang ini terkejut. Sesaat wajahnya tampak jelas dalam terangnya sambaran kilat. Kembali dia menyumpah dalam hati, baru saja menyumpah geledek kembali menggelegar. Benar-benar gila, makinya kembali. Mendadak orang ini hentikan larinya, lapat-lapat di kejauhan. Sepasang telinganya yang tajam luar biasa mendengar suara aneh. Suara hiruk-pikuk seperti teriakan manusia. Dia pejamkan kedua matanya dan mendongak ke langit. Setan atau ibliskah yang menjerit di malam gila ini? Tanyanya pada diri sendiri. Kalau memang itu jeritan manusia, mengapa mereka menjerit? Dan manusia macam mana pula yang hujan lebat begini berada dalam rimba belantara pada malam buta? Orang ini tidak menyadari dia sendiri secara aneh berada di tempat itu. Dia membalikkan tubuh lalu lari ke jurusan datangnya suara jeritan yang sangat ramai itu. Beberapa pohon kecil yang melintang di hadapannya dihantamnya dengan tangan kiri atau tangan kanan. Krak, krak. Batang-batang pohon itu patah bertumbangan. Makin cepat dia berlari, makin keras suara jeritan itu, tanda dia semakin dekat ke sumber suara. Mendadak suara jeritan lenyap. Orang yang tadi berlari hentikan gerakannya, memandang berkeliling, lalu menatap tajam ke samping kanan. Samar-samar dalam gelapnya malam dan lebatnya curahan air hujan. Sekitar 10 tombak dari tempatnya berdiri, dia melihat sesosok tubuh tegak berkacak pinggang di bawah hujan lebat. Hati-hati sekali, hampir tidak mengeluarkan suara, pemuda tadi menyelinap di balik pepohonan dan semak belukar, berusaha mendekati sosok tubuh yang ada di depannya. Ketika hanya tinggal 4 tombak saja lagi dari orang yang tegak berkacak pinggang itu, tiba-tiba orang itu keluarkan suara tertawa bergelap. Lelaki berpakaian putih yang coba mengintai tersentak kaget dan cepat-cepat berlindung ke balik sebatang pohon. Dari sini dia meneruskan pengintaiannya. Orang yang tertawa bergelak sambil bertolak pinggang itu mengenakan pakaian serba hitam yang basah kuyup. Rambutnya terjurah panjang. Semula disangka seorang perempuan, tapi setelah jelas kelihatan raut wajahnya, ternyata dia seorang lelaki bermuka cekung, berjanggut dan berkumis lebat. Pada masing-masing lengannya terdapat 3 buah gelang akar bahar. Kilat menyambar dan orang yang mengintai dari balik pohon merasakan jantungnya seperti copot. Betapa tidak,
Ketika rimba belantara itu menjadi terang benderang sekilas, pada saat itulah dia menyaksikan puluhan tubuh manusia berkaparan di tanah di atas semak belukar. Di antara pohon-pohon semua bergelimpang tak bergerak. Kepala atau wajah masing-masing telah hancur mengerikan. Rambut dan potongan-potongan kepala serta otak berhamburan di mana-mana. Air hujan yang tergenang tampak merah kehitaman. Pembunuhan massal, siapa yang melakukannya? Membatin pemuda yang mengintai. Tubuhnya terasa dingin sekali, sepasang lututnya terasa goyah. Selama hidupnya dia telah melihat kematian, pembunuhan, bahkan dia juga telah berulang kali melakukan pembunuhan. Tapi kematian orang seperti itu dengan kepala atau muka hancur benar-benar satu hal luar biasa. Dari pakaian yang dikenakan manusia-manusia malang itu, dari tombak, pedang, dan perisai yang bergelimpangan di sela-sela tubuh manusia, jelas yang menemui kematian itu adalah serombongan pasukan, entah pasukan dari kadipaten atau keraton mana. Di tengah tumpukan mayat itu, orang yang tertawa semakin keras tawanya. Sambil tertawa, kepalanya yang berambut panjang digoyang-goyangkan hingga air hujan yang membasahi rambutnya berdesing melesat, menghantam pohon-pohon dan dedaunan. Orang yang bersembunyi di balik pohon melega kaget ketika menyaksikan bagaimana tetesan-tetesan air hujan yang melesatkan rambut itu menghantam rontok kulit pohon di hadapannya dan meninggalkan lubang dalam pada batang pohon. 29 hari menguntit dan mengurung. Tiba-tiba orang yang berpakaian hitam berambut panjang itu hentikan tawa dan keluarkan ucapan. Semua berakhir pada kematian. Manusia-manusia tolol. Pangeran kalian hanya menyuruh kalian mengantar nyawa di dalam rimba belantara ini. Hahaha. Orang di tengah gelimpangan mayat itu kemudian tampak tundukkan kepala, seperti tengah memperhatikan sesuatu yang ada di tangan kanannya. Lalu kembali dia tertawa gelak-gelak. Mendadak suara tawanya lenyap. Tubuhnya diputar ke kiri, tangan kanannya diangkat ke depan sama rata dengan bahu. Dari jari telunjuknya yang diacungkan lurus ke muka, tiba-tiba melesat 3 cahaya putih. 2 cahaya sebesar batang lidi, satunya lagi sebesar batang padi. Ketiga cahaya putih itu mengeluarkan suara seperti lengkingan seruling yang ditiup pada nada tinggi dengan kekuatan tiupan dahsyat. Siut, siut, brak. Batang pohon di depan hidung pemuda yang mengintai hancur lebur. Pohon besar itu roboh dengan suara bergemuruh. Keparat setan alas, laki-laki berpakaian putih yang sembunyi di balik pohon besar itu. Bangsat berjanggut putih itu tahu kalau aku mengintai di sini. Gila, ilmu pukulan sakti apa yang dilepaskannya itu? Secepat kilat orang itu jatuhkan diri ke tanah, menyusup ke dalam semak belukar, lalu melompat 1 tombak ke samping kanan dan berguling. Sepasang telinganya kembali mendengar suara melengking. Tanda orang berpakaian hitam itu melepaskan lagi pukulan yang memancarkan 3 garis cahaya putih itu. Setumpuk semak belukar rambas, batang pohon lagi hancur dan tumbang. Tapi pemuda yang tadi berhasil menyelamatkan diri saat itu sudah berada jauh di tempat yang cukup aman, yakni melesat ke atas dan bersembunyi di atas cabang pohon. Di antara kerimbunan daun-daun, ternyata manusia yang menyerangnya tidak mengetahui kalau kini dia ada di atas pohon. Sebaliknya, dari atas pohon dia dapat melihat jelas gerak-gerik orang di bawah sana.
Sesaat lelaki di atas pohon ini berpikir-pikir apakah dia akan membalas serangan maut tadi dengan pukulan sakti yang dimilikinya. Tetapi setelah menimbang, akhirnya dia memutuskan untuk menunda. Di bawah pohon, orang tadi kembali tertawa gelak-gelak lalu berteriak, "Ada yang lolos rupanya. Tidak apa, biar dia lari dan memberitahu pada pangerannya." Hahaha. Suara tawa itu sirap. Orang di atas pohon memutuskan inilah saatnya dia harus melepaskan pukulan untuk melumpuhkan orang di bawah sana. Tetapi astaga, ketika memandang lagi ke bawah sambil siapkan pukulan, orang berambut panjang berpakaian hitam sudah lenyap entah kemana. "Sialan, aku terlambat," maki pemuda di atas pohon. Setelah meneliti keadaan di bawah pohon sekali lagi, sementara hujan lebat masih terus turun, maka dia pun melompat turun. Ketika masih melayang di udara itulah mendadak telinganya mendengar suara seperti tiupan seruling. 3 larik cahaya putih yang sangat terang menyilaukan berkiblat menyambar ke arahnya. Celaka, bangsat itu belum pergi rupanya dan kini dia kembali menyerangku. Orang yang melompat turun terkejut dan memaki. Secepat kilat dia jungkir balik di udara lalu membuang diri ke samping kanan. Namun sambaran 3 cahaya datangnya cepat luar biasa, berkiblat deras dan menghantam perutnya dengan telak. Orang ini keluarkan seruan keras, mencelat ke atas lalu jatuh ke tanah. Di antara gelimpangan mayat-mayat dan genangan air hujan campur darah. Hahaha, terdengar tawa bergelak dari belakang batang pohon besar. "Pengintai tolol, kalau saja kau tadi terus lari, tentu tak akan mampus percuma. Sayang, kini tak ada yang akan memberi laporan pada sang pangeran." Hahaha. Suara tawa lenyap. Keadaan di tempat itu kini hanya dihantui oleh deru air hujan, desau angin, dan gemercik daun-daun pepohonan. Tak selang berapa lama, sosok tubuh yang tadi dihantam 3 larik sinar dan terhempas ke tanah perlahan-lahan tampak bergerak, bahkan kini coba berdiri sambil pegangi perutnya. Ternyata manusia satu ini tidak mati dan tidak sampai menjadi korban 3 larik sinar maut yang dilepaskan oleh orang berpakaian serba hitam tadi. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Jangankan tubuh manusia, batang pohon yang besar dan keras hancur tumbang berantakan oleh hantaman sinar itu. Pemuda itu pegangi pakaiannya di bagian perut yang tampak bolong besar. Bagian tepi yang bolong itu seperti hangus terbakar berwarna kehitaman. Pada bagian pakaian yang berlubang itu tampak tersembul sebuah benda putih yang berkilauan setiap sinar kilat menyambar terang. Mukanya yang tadi pucat seperti kain kapan berangsur-angsur berdarah kembali, dan dari mulutnya pemuda ini tak henti-hentinya memaki. Dia pegangi benda putih berkiblat yang tersembul di depan perutnya, garuk-garuk kepalanya dengan tangan yang lain, lalu cepat menyelinap ke balik semak belukar. Ada rasa khawatir kalau orang yang tadi menyerangnya masih berada di tempat itu atau muncul kembali. "Kapak ini telah menyelamatkan nyawaku," kata lelaki berpakaian putih yang kini pakaiannya penuh lumpur bercampur darah. Tengkuknya masih terasa dingin, bukan oleh karena dinginnya udara atau dinginnya air hujan, tapi karena baru saja menyadari kalau senjata mustikanya itu tidak tersisip melindungi perutnya. Pastilah perutnya akan bobol amblas dihantam sinar ganas tadi. Dia segera pula menyadari bahwa senjatanya itu memiliki keampuhan yang tinggi dan tak sanggup dihantam pukulan sinar aneh dan mematikan itu. Ketika dipastikannya keadaan di tempat itu benar-benar telah aman, maka dia pun segera keluar dari balik rimbunan semak belukar.
Dia coba meneliti sekian puluh mayat yang terkapar mengerikan. Pasukan yang malang, pangeran dari mana yang mengutus kalian mencari mati di tempat ini? Orang itu geleng-geleng kepala, tak habis pikir bagaimana orang berjanggut tadi sanggup membunuh puluhan manusia ini dengan sinar mautnya itu. Sinar maut hebat luar biasa, tapi ganas mengerikan. Apa yang harus aku lakukan, tolol? Orang itu memaki dirinya sendiri lalu menjawab pertanyaan sendiri. Yang paling baik aku harus pergi dari sini. Rimba belantara ini lebih seram dari neraka. Tempat celaka apa ini? Gila. Maka dia pun bergerak pergi, namun baru 2 kali menindak melangkahi mayat-mayat di tanah, mendadak terdengar bentakan garang. Berhenti! Bangsat, siapa pula yang membentak? Setan rimba belantara, mungkin orang berjanggut tadi. Dengan sikap waspada dan mengerahkan tenaga dalam ke tangan kanan siap untuk menghantam, dia memandang ke arah kegelapan dari mana suara bentakan tadi datang. Dia melihat sesosok tubuh dalam kegelapan, lalu sosok tubuh kedua, ketiga, dan keempat. Ketika dia memandang berkeliling, ternyata dia telah dikurung oleh 6 orang berbadan besar, masing-masing memegang kelewang panjang. Siapa kalian? Lelaki berpakaian serba putih balik membentak. Randu Ireng, 2 kali bulan purnama kami menguntitmu. Sekarang tak mungkin lepas, terdengar jawaban dari kegelapan. Randu Ireng, desis orang yang dikurung. Siapa yang kalian maksudkan? Terdengar suara batuk-batuk di sebelah kanan. Menyusul suara berkata, kami tahu kelicikanmu. Kau bisa menyamar 1000 kali dalam semalam, tapi kami berenam tak mungkin kau tipu. Gila, malam-malam buta, hujan lebat begini rupa, dan disaksikan puluhan mayat celaka. Kalian ini bicara apa sebenarnya? Dengar Randu Ireng, setan alas, namaku bukan Randu Ireng. Hardik, orang yang dikurung, keluar jawaban. Terserah kau mau memakai nama apa, tapi yang jelas kau sudah kami kurung. Tak mungkin lolos walaupun kau bisa merubah diri menjadi seekor tuma. Kawan-kawan, apakah kalian lihat benda itu di jari telunjuk kanannya? 5 suara menyahut, kami tidak melihatnya. Dia pasti menyembunyikannya di balik pakaiannya. Keparat, benda apa yang dimaksudkan 6 jahanam gila ini? Ujar pemuda yang dikurung lalu meneliti jari telunjuk tangannya sendiri. Jari telunjuk tangan kanan itu memang tidak ada apa-apanya. Mengapa orang-orang itu sengaja memperhatikan jari telunjuk tangan kanannya? Siapa mereka sebenarnya, dan siapa pula orang bernama Randu Ireng itu? Selagi dia bertanya-tanya seperti itu, kembali orang yang tegak di hadapannya dalam kegelapan membuka suara sementara hujan masih terus turun walau sekarang mulai mereda. Randu Ireng, serahkan cincin itu pada kami. Betul, serahkan lekas, dan kami akan mengampuni selembar nyawamu. Orang di samping kiri ikut bersuara. Pemuda yang tegak di antara tebaran mayat kembali mewaki dalam hati. Kemudian dia tertawa gelak-gelak, namun hatinya tetap saja jengkel. Kalian orang-orang gila kesasar, buka telinga kalian baik-baik dan dengar ucapanku. Aku bukan Randu Ireng. Aku tidak tahu menau, tidak mengerti cincin apa yang kalian minta. Aku sama sekali tidak memiliki cincin atau kalung atau gelang. Hahaha. Dusta, bohong besar. Rupanya dia tidak sayang nyawa. Kalau begitu tunggu apa lagi? Kita bantai saja. 6 sosok tubuh bergerak maju, mendekat dan mempererat pengurungan. 6 batang kelewang panjang tergenggam erat dalam 6 tangan kukuh, melintang di depan dada. Sejarak 5 langkah, ke-6 orang itu berhenti. Orang yang dikurung memandang wajah mereka satu persatu. Tak seorang pun yang dikenalnya.
Kami masih memberi kesempatan terakhir, kata orang di samping kanan. Lekas serahkan cincin itu. Cincin apa? Tanya lelaki yang pakaiannya basah kuyup, penuh belepotan lumpur dan darah. Jangan pura-pura tidak tahu. Cincin apa lagi kalau bukan cincin kepala ular kobra baja? Jawab orang yang tepat berdiri di depan lelaki tadi. Kini berubahlah paras pemuda itu. Dia pernah mendengar tentang benda itu, tapi tak pernah melihatnya. Cincin baja yang merupakan senjata mustika ganas. Tiba-tiba dia ingat pada orang berpakaian serba hitam yang tadi menyerangnya. Kalau begitu, desisnya. Kalau begitu apa? Ucapannya langsung dipotong. Kalau begitu orang berjanggut dan berkumis lebat tadi yang kalian maksudkan. Jangan coba mengalihkan pembicaraan. Siapa yang kau maksud dengan manusia berjanggut dan berkumis itu? Manusia yang membunuh puluhan prajurit ini. Kalau dia tidak memiliki senjata ampuh luar biasa, mana mungkin dia sanggup membunuh lawan sebegini banyak? Dusta, bukankah kau sendiri yang telah membunuh bala tentara dari Demak ini? Dan tentunya dengan mempergunakan cincin keramat itu. Aku tidak memiliki benda itu. Bahkan aku sendiri tadi diserang bangsat itu. Lihat pakaianku yang hangus dan berlubang besar di perut ini. 6 orang di depannya menyeringai mengejek. Tak percaya tentunya. Yang di samping kiri berkata, kalau diserang dengan cincin sakti itu, saat ini kau bukan manusia lagi, tapi sudah jadi bangkai dengan perut bobol. Mungkin, tapi percuma saja aku menerangkan. Kalian tentu tak percaya, kata pemuda yang tegak di antara tebaran mayat. Dia merasa tak perlu menjelaskan bahwa senjata sakti yang dimilikinya telah menyelamatkannya dari hantaman 3 cahaya putih yang melesat keluar dari jari telunjuk orang berpakaian serba hitam itu. Ayo, mana cincin itu? Lekas serahkan. Aku tak mau lagi bicara dengan kalian orang-orang gila. Aku bukan Randu Ireng. Aku tidak memiliki benda yang kalian cari. Sekarang beri jalan, aku mau lewat. Aku mau pergi dari tempat celaka ini. Ragamu boleh pergi, tapi nyawamu tinggalkan di sini. 6 kelewang bergerak naik ke atas. Kau akan mampus percuma. Cincin itu akan kami ambil dari tubuhmu yang tercincang. Orang yang terkurung dan hendak dibantai menyeringai lalu keluarkan suara bersiul. Tangan kanannya bergerak ke pinggang. 6 lelaki bertubuh besar dan bermuka garang serentak mundur 2 langkah ketika menyaksikan senjata berbentuk kapak yang memiliki 2 buah mata terlihat tergenggam di tangan kanan orang yang mereka sangka Randu Ireng itu. Yang membuat mereka jadi terkesiap ialah melihat sinar menggetarkan yang keluar dari badan dan mata kapak. Padahal keadaan di situ gelap, sama sekali tak ada kilatan sinar yang memantul ke permukaan kapak. Siapa kau sebenarnya? Salah seorang dari 6 pengurung bertanya. Kau pasti tuli. Tadi aku sudah bilang, aku ini bukan Randu Ireng. Kalau begitu coba katakan siapa kau adanya. Kau tidak perlu tahu. Jika tak berani memperkenalkan diri berarti kau memang Randu Ireng. Kentut busuk. Senjata apa yang ada di tanganmu itu? Kapak naga geni 212. 6 pengurung tersentak kaget. Mereka saling pandang. Kalau begitu kau adalah pendekar muda Wiro Sableng, murid Sinto Gendeng nenek sakti dari Gunung Gede. Orang yang memegang kapak tidak menjawab meskipun apa yang diucapkan orang di depannya memang benar adanya. Kalau begitu kami telah salah sangka, harap dimaafkan keteledoran ini. Hanya saja apakah kau dapat menjelaskan apa yang terjadi di tempat ini?
Pendekar kapak maut naga geni 212, orang yang tadi hendak dikeroyok sebenarnya ingin lekas-lekas meninggalkan tempat itu. Namun diam-diam dia pun ingin mengetahui siapa adanya manusia bernama Randu Ireng dan apa sebenarnya cincin baja berkepala ular itu. Aku bersedia menerangkan apa yang kulihat di sini walaupun tak banyak. Tapi harap kalian mau mengatakan siapa kalian adanya. Kami berenam kakak beradik. Aku yang tertua, namaku Seberang Lor. Kami dikenal dengan julukan Enam Kelewang Maut. Wiro Sableng kerjitkan geni. Kapak naga geni 212 disisipkannya kembali ke pinggang lalu berkata, "Setahuku kalian adalah para pendekar dari golongan putih, tapi gerak-gerik kalian malam ini tidak beda dengan bangsa gerombolan, rampok atau rombongan maling. Tidak disangka kalian selama ini disenangi ternyata bertindak tanduk memalukan. Kami mengakui telah kesalahan tangan," kata Seberang Lor. "Semua terjadi karena kejengkelan kami sudah sampai di puncaknya. Kami telah menguntit manusia bernama Randu Ireng itu hampir selama 60 hari. Malam ini ternyata kami menemukan kegagalan lagi. Nah, apakah kau mau menerangkan apa yang kau ketahui?" Wiro menjelaskan tidak banyak. Mulai dari dia mendengarkan suara jeritan-jeritan sampai dia mendapat serangan, lalu lenyapnya si penyerang, yakni lelaki berpakaian serba hitam, berjanggut dan berkumis. Mungkin manusia yang menyerangku itulah Randu Ireng, orang yang kalian cari. Barangkali manusia bernama Randu Ireng ini sebenarnya dia tidak memiliki kepandaian silat tinggi, apalagi ilmu kesaktian. Namun ada satu kehebatannya, yaitu dapat menyamar secara lihai dengan cepat. Lalu karena cincin keramat itu berada di tangannya, maka tak ada satu orang pun yang mampu menghadapinya. Jangankan satu orang, seluruh pasukan kerajaan sanggup dihancurkannya dengan benda keramat itu. Kau berulang kali menyebut cincin. Benda bagaimanakah sebenarnya cincin itu? Seberang Lor lalu memberikan penuturan. 12 tahun silam, seorang nelayan muda yang diam di sebuah desa di pantai selatan bermimpi. Dalam mimpinya itu dia bertemu dengan sesosok makhluk tinggi besar berjubah putih yang berjalan tanpa menjejak bumi. Wajah makhluk ini seram sekali, memiliki sepasang kuping panjang mencuat ke atas, berambut gondrong dan bermata cekung dengan sepasang bola mata putih. Sedang bagian matanya yang seharusnya putih tampak sangat merah seperti api. Bagian hidungnya hanya merupakan sebuah lubang menjijikan. Bibirnya mencuat oleh barisan gigi yang besar serta bertaring panjang. Semua gigi ini tampak basah oleh cairan berwarna merah darah. Lidahnya juga panjang dan selalu terjulur. Makhluk ini menuding dengan jari tangannya yang ternyata hanya merupakan tulang belulang tapi berkuku panjang. "Nelayan muda," kata makhluk dalam mimpi itu. Suaranya membahana. Bumi seolah-olah bergetar. "Besok malam kau harus turun ke laut." "Mana mungkin," sahut nelayan itu ketakutan. "Sudah sejak seminggu ini hujan turun terus setiap malam. Tak mungkin menangkap ikan dalam hujan dan angin kencang. Aku memerintahkan kau turun ke laut bukan untuk menangkap ikan." Lalu makhluk itu menyeringai. Saat demi saat tubuhnya bertambah besar dan tinggi. Ketika si nelayan mendongak, makhluk itu sudah setinggi pohon kelapa. "Turun ke laut, kayuh perahumu ke Pulau Panggiri dan berhenti di sebelah timur, kira-kira 100 kayuhan dari pulau. Kau sama sekali tidak boleh membawa jala, hanya membawa sebuah pancingan dan umpan tunggal seekor ikan teri basah. Lemparkan kailmu ke dalam laut dan tunggu sampai ada yang menyentuh. Jika sudah terasa ada sentuhan, sentak kali itu dan kau akan mendapatkan seekor ikan aneh berwarna hitam. Ikan itu kau belah perutnya.
Di dalam perut ikan akan kau temui sebuah cincin terbuat dari baja putih berbentuk kepala ular kobra. Jika cincin itu kau kenakan di jari telunjukmu, lalu jarimu kau acungkan ke depan sambil menggigit bibirmu sebelah bawah, maka 3 cahaya putih menyilaukan akan melesat keluar dari sepasang mata dan mulut cincin kepala ular. Tapi cahaya halus itu merupakan kekuatan dahsyat yang sanggup menghancurkan gunung dan rimba belantara. Kau boleh menyimpan dan memiliki cincin itu sampai aku datang lagi memberi petunjuk selanjutnya. Cincin itu sekali-kali tak boleh kau jual, karena selain merupakan warisan, 7 kerajaan dikumpulkan bersama tak sanggup membayar nilainya. Kau dengar itu, nelayan muda? Ku dengar, tapi tidak ada tapi-tapian. Besok malam turun ke laut. Ada satu hal harus kau ingat. Setelah cincin kau dapatkan dari perut ikan, bakar ikan itu sampai hancur dan cemplungkan abu serta tulang belulangnya ke dalam laut. Jika kau sampai melupakan hal itu, maka penjaga dan pemilik laut selatan akan menelanmu lumat-lumat. Kau tahu siapa penjaga dan penguasa laut selatan itu? Tahu? Nyi Roro Kidul. Makhluk setan dalam mimpi menyeringai, lalu sosoknya lenyap. Begitu mimpinya berakhir, nelayan muda itu terbangun dari tidurnya, lalu terduduk di tepi balai-balai. Sesaat dia duduk termangu. Apakah akan dibangunkannya istrinya dan menceritakan mimpinya pada perempuan yang tengah hamil muda itu? Akhirnya setelah menganggap mimpi ini hanya mimpi biasa saja yang bisa terjadi pada diri setiap orang, nelayan itu kembali tidur. Keesokan harinya dia memang teringat kembali pada mimpi itu, namun karena tak mau memperdulikannya, maka menjelang siang segera saja dilupakannya. Dan pada malam harinya dia sama sekali tidak turun ke laut, melainkan merangkuli tubuh mulus istrinya yang tertidur sambil berpelukan. Lewat tengah malam, dalam kenyenyakan tidur mendadak makhluk berjubah putih berwajah setan itu muncul kembali. Kedua matanya berapi-api, taringnya mencuat, lidahnya terjulur dan meneteskan cairan merah darah. 5 jari tangannya menggapai ke depan seperti hendak merobek muka nelayan muda itu, membuat si nelayan menjerit dalam tidurnya hingga istrinya terbangun dan mengguncangkan tubuhnya. Ada apa? Tanya sang istri. Kau bermimpi? Entahlah, mungkin. Tapi aku tak ingat mimpi apa. Sudahlah, tidur saja kembali. Besok aku harus bangun pagi-pagi. Sudah janji dengan Pak Limu untuk membantu mengolah ladang. Kedua suami istri itu tidur kembali. Hampir menjelang pagi, nelayan muda tadi mimpi lagi. Makhluk setan itu muncul lagi. Kali ini wajahnya tampak tambah mengerikan. Dengan penuh amarah, makhluk ini bertanya, malam ini sesuai perintahku kau harus turun ke laut. Mengapa tidak kau laksanakan? Aku lupa, jawab si nelayan. Dengar, aku memberi kesempatan sekali lagi padamu, kesempatan terakhir. Malam besok kau turun ke laut. Jika tidak kau laksanakan, maka anakmu kelak akan lahir cacat. Wajahnya akan seburuk wajahku. Habis berkata begitu, makhluk berwajah setan itu pun lenyap. Kembali si nelayan terbangun dan tak dapat tidur sampai keesokan paginya. Sepanjang hari sampai sore dia lebih banyak duduk melamun sambil menghisap rokok. Duduk di bawah cucuran atap pondoknya dan memandang ke tengah laut sementara hujan turun gerimis. Ada rasa takut dan ngeri kini dalam hati nelayan ini. Takut kalau dia tidak mengikuti perintah makhluk seram itu, kelak anaknya lahir benar-benar akan cacat. Akhirnya malam itu meskipun istrinya bertanya, tak kunjung henti mengapa dia menyiapkan perahu dan turun ke laut. Nelayan itu meninggalkan tepi pantai. Para tetangganya juga tampak keheranan menyaksikan. Tanpa peduli dia mengayuhkan perahunya ke tengah laut. Pulau Panggiri cukup jauh, ombak agak besar dan hujan rintik-rintik yang turun saat itu setiap saat bisa berubah menjadi hujan besar. Lalu kalau sudah begitu badai pun datang menyongsong.
Makin jauh ke tengah laut, ombak terasa makin besar dan laut menjadi ganas. Perahu kecil itu laksana sebuah sabut yang dipermainkan dan dihantam gelombang tiada henti. Air laut memenuhi lantai perahu dan harus cepat ditimba keluar kalau tak mau tenggelam. Rasa takut menyamaki diri nelayan muda itu. Dia mulai berpikir-pikir apakah tidak sebaiknya kembali saja sebelum dia tenggelam di lamun ombak dan mati jadi santapan ikan-ikan buas. Namun rasa takut melihat kenyataan kalau anaknya benar-benar lahir cacat kemudian hari membuat nelayan ini lebih baik meneruskan merancah laut menuju Pulau Pangiri. Hampir menjelang tengah malam, dalam keadaan basah kuyup dan tubuh letih kehabisan tenaga, akhirnya dia sampai juga ke pulau tujuan. Sesuai pesan makhluk setan itu, dia hentikan perahu sekitar 100 kayuhan dari Pulau Pangiri. Anehnya saat itu laut di tempat dia berhenti tampak tenang sekali, tak ada ombak apalagi gelombang. Sedang hujan pun tiba-tiba saja berhenti. Dengan tangan gemetar, nelayan itu mengambil kailnya lalu memasang umpan pada mata kail, yakni seekor teri basah. Lalu kail dilemparkannya ke laut. Tali pancingan diulur sampai habis dan dia menunggu dengan hati berdebar. Nelayan muda itu tidak tahu entah sudah berapa lama dia duduk di atas perahunya memegangi pancing, tapi sampai tubuhnya jadi tambah letih dan tenaganya pegal serta matanya terkantuk-kantuk, masih belum terasa ikan atau apapun yang menyentuh mata kailnya. Dia mulai berpikir mungkin mimpi yang dialaminya itu benar-benar hanya mimpi biasa atau mimpi gila. Dia memutuskan untuk menunggu beberapa lama lagi dan berusaha mempersabar diri. Jika sampai sekian lama tak ada juga terjadi apa-apa, maka dia akan kembali pulang. Tak lama kemudian, selagi kesabarannya hampir habis dan dia siap untuk pulang saja, mendadak nelayan ini merasakan sesuatu menyambar mata kailnya. Keras sekali. Secepat kilat kayu pancingannya disentakkan lalu dibetot ke atas dengan hati berdebar. Seekor ikan berbentuk aneh berwarna hitam yang tak pernah dilihatnya sebelumnya menggelepar di mata kailnya. Cepat ikan ini dijatuhkannya ke dalam perahu, ditangkapnya dengan tangan kiri agar jangan sampai mencemplung lagi ke dalam laut. Diperhatikan dekat-dekat. Binatang ini memiliki kepala yang seram, kedua matanya menonjol lebar, ada sebentuk taring yang menonjol keluar. Lalu pada bagian atas depan di antara kedua mata terdapat lubang aneh. Di kedua sisi kiri kanan di bawah mata terdapat sirip tebal yang mencuat ke atas. Kepala ikan hitam ini mengingatkan nelayan itu pada kepala dan wajah makhluk seram dalam mimpinya. Jangan-jangan binatang ini penjelmaan makhluk itu. Ingat apa yang kemudian harus dilakukannya, maka dari balik pinggang celananya dikeluarkannya sebilah pisau. Dengan tangan gemetar ditorehnya perut ikan itu. Aneh, ternyata badan ikan itu atau sekali. Dengan susah payah bahkan sampai keringatan, baru dia akhirnya dapat memotong bagian perutnya. Dengan ujung pisau dikoreknya isi perut binatang itu. Di antara isi perut yang berbusaya terlihat sebuah benda putih. Ternyata sebentuk cincin dengan ukiran kepala ular sendok. Tangannya gemetar ketika menyentuh cincin itu. Sesuatu yang aneh tiba-tiba terjadi. Si nelayan merasakan tubuhnya menjadi sangat enteng. Pemandangannya menjadi tajam dan pendengarannya pun demikian pula. Cepat-cepat cincin itu dimasukkannya ke dalam saku celana dan saku itu diikatnya dengan seutas tali. Sesuai perintah dalam mimpi, ikan hitam itu dibakarnya sampai hancur. Sisa pembakarannya dibuangnya ke dalam laut. Saat itu tiba-tiba kilat menyambar, guntur menggelegar dan hujan lebat turun. Laut mengganas, ombak menggila. Ketakutan nelayan ini segera kayu
perahunya meninggalkan tempat tersebut. Menjelang pagi dia sampai ke pantai. Di pantai dilihatnya istrinya sudah menunggu dengan cemas. Beberapa tetangga dan teman-temannya ikut menjemput ke pantai. Mereka semula heran ketika melihat perahu milik nelayan muda itu penuh dengan ikan-ikan besar. Padahal si nelayan sama sekali tidak membawa jala. Tentu saja semuanya bertanya bagaimana dia bisa melakukan hal itu, menangkap ikan demikian banyaknya. Selain itu, bukankah udara sangat buruk dan hujan lebat turun terus-menerus sepanjang malam? Yang lain memperbincangkan keberaniannya pergi melaut seorang diri. Nelayan itu sama sekali tak bisa menjawab apa-apa. Dia juga merasa heran bagaimana tahu-tahu dalam perahunya ada sekian banyak ikan. Tanpa berniat untuk memunggah isi perutnya, nelayan itu memegang lengan istrinya langsung mengajaknya pulang ke rumah. Selama 3 hari 3 malam nelayan itu jatuh sakit, diserang demam panas yang membuatnya mengigau dan meracau sepanjang saat. Hari keempat baru sakitnya lenyap dan sepanjang hari dia duduk di depan rumah memandang jauh ke tengah laut. Cincin baja putih berkepala ular yang ada dalam saku pakaiannya senantiasa digenggamnya erat-erat. Dia menjenguk ke dalam rumah, istrinya sibuk di belakang. Dia menoleh ke kiri dan ke kanan, memandang berkeliling. Takut ada seseorang atau istrinya tiba-tiba muncul. Setelah pasti dia hanya sendirian, maka cincin ular kobra itu dimasukkannya ke jari telunjuk tangan kanannya. Jari ini diacungkannya lurus-lurus ke depan, lalu dicobanya menggigit bibirnya sebelah bawah. Mendadak terdengar suara bersuit seperti suara seluling, kencang dan menusuk liang telinga. Suara aneh itu disusul dengan melesatnya 3 cahaya putih, 2 kecil, 1 agak besar. Cahaya ini menyambar ujung atap rumahnya. Langsung atap rumah itu hancur berantakan, membuat bukan saja si nelayan menjadi terkejut dan pucat wajahnya, tapi sang istri yang sedang bekerja di belakang bergegas lari ke depan rumah untuk melihat apa yang terjadi. Sore harinya dengan alasan hendak memeriksa perahu, nelayan itu meninggalkan rumah. Diam-diam dia pergi ke bukit yang terletak tak jauh di selatan perkampungan. Di hadapan sebuah pohon besar, dia berhenti dan mengeluarkan cincin berkepala ular kobra itu. Cincin dimasukkannya ke jari telunjuk. Jari itu diluruskannya, diarahkan ke batang pohon besar. Bersamaan dengan itu digigitnya bibirnya. Terdengar suara bersuit, 3 cahaya putih berkiblat. Cahaya ini menghantam batang pohon. Batang yang 2 kali pemelukan manusia itu hancur berantakan dan pohon tumbang dengan suara gemuruh. Nelayan itu melompat ketakutan saking rasa tidak percayanya. Dengan perasaan campur aduk, setengah berlari nelayan itu menuruni bukit. Di tengah jalan dilihatnya sebuah batu gunung besar hitam. Dia ingin mencoba dan membuktikan keampuhan cincin sakti itu kembali. Cincin dikeluarkannya, dipakainya lagi pada jari telunjuk. Ketika diajukan ke arah batu sambil menggigit bibir, melengking suara seluring, lalu sinar yang melesat keluar menghancurkan leburkan batu besar itu. Sejak dia memiliki cincin sakti tersebut, si nelayan menunjukkan perubahan sikap. Hampir setiap hari dia selalu mengurung diri dalam rumah atau duduk termenung di bawah atap memandang ke tengah laut. Perubahan dirinya ini bukan saja mengherankan istrinya, tetapi juga para tetangga dan kawan-kawan. Namun sampai sebegitu jauh tak seorang pun mengetahui apa sebenarnya telah terjadi dengan dirinya, termasuk istrinya. Pada masa itu, umumnya kampung-kampung nelayan dan desa-desa di sekitar pantai banyak yang berada dalam keadaan tidak aman. Para perampok atau bajak laut, jika tidak mendapatkan hasil jarahan di laut, banyak yang turun ke darat melakukan perampokan, merampas harta benda penduduk termasuk bahan makanan serta melakukan penculikan.
kampung di mana nelayan muda jadi tinggal tak bebas dari bencana itu. Sejak setahun belakangan ini sudah 2 kali bajak laut mendarat melakukan perampokan, perampasan, penculikan, dan pembunuhan. Sore itu menjelang malam hujan baru saja mulai berhenti setelah turun seharian. Lalu tampak tenang, tak seorang pun nelayan pun berani turun menangkap ikan. Menurut pengalaman, meskipun laut tampak tenang, namun sewaktu-waktu udara atau cuaca bisa berubah mendadak. Selewatnya tengah malam, kampung yang diselimuti kesunyian dan dibungkus udara dingin berembun yang mengandung garam itu tiba-tiba diramaikan oleh suara kentongan. Mula-mula suara kentongan ini terdengar dari pantai sebelah timur, lalu merambat ke barat dan bersahut-sahutan dengan kentongan di dalam kampung sampai ke kaki bukit. Di mana-mana terdengar teriakan-teriakan, "Perampok, perampok! Bajak laut datang, bajak laut datang!" Semua orang lekas lari, "Tinggalkan rumah kalian, selamatkan diri!" Serta-merta kampung nelayan itu menjadi hiruk-pikuk. Orang-orang perempuan berpekikan, anak-anak bertangisan. Orang-orang lelaki segera mengumpulkan anak istri mereka dan melarikannya ke tempat yang aman jauh di balik bukit. Beberapa pemuda bersenjatakan golok, kelewang, dan tombak berkumpul membentuk barisan pertahanan, siap berjibaku. Tapi kepala kampung segera menemui mereka. Tidak ada gunanya melawan perampok itu. Jumlah mereka jauh lebih banyak dari kita. Di samping itu mereka banyak memiliki senjata-senjata hebat, mungkin juga meriam besar. Kalian semua ikut kami menyelamatkan diri. Salah seorang pemuda menjawab, "Kami tahu mereka lebih banyak, tapi kami tidak takut. Kami rela mati demi kampung halaman. Kalau bajak itu tidak diberi perlawanan, mereka akan selalu datang mengganggu. Soal perlawanan kita bicarakan nanti. Sekarang lekas angkat kaki dari sini. Tak ada artinya jadi pahlawan sia-sia." Baru saja kepala kampung itu berkata begitu, dari tengah laut tampak kilatan api. Sesaat kemudian didahului oleh letusan menggelegar. Sebuah benda bulat bercahaya melayang menuju perkampungan. Mereka menembakkan meriam, teriak kepala kampung, "Lekas menyingkir, bajak laut keparat!" Dari mana mereka mendapatkan senjata pemusnah itu? Maki seorang pemuda. Tapi saat itu nyalinya sudah lumer dan buru-buru dia melarikan diri mengikuti kawan-kawannya yang telah menyingkir lebih dahulu bersama kepala kampung. Di tengah laut tampak sebuah kapal kayu besar menurunkan lebih dari selusin perahu kecil yang masing-masing berisi 4-5 orang. Bajak laut itu serentak mulai mengayuh menuju pantai perkampungan nelayan yang kini telah sunyi senyap, ditinggalkan seluruh penduduknya. Soma, nelayan muda itu, memegang lengan istrinya erat-erat. Perempuan yang hamil muda ini tak bisa berlari cepat karena takut jabang bayi dalam kandungannya mengalami cedera. Sekali dia terjatuh, bayi itu bisa cacat. Hal itu juga yang dikhawatirkan Soma, karenanya mereka tertinggal jauh dari penduduk kampung yang telah lari lebih dulu. Pada saat mencapai kaki bukit, mendadak Soma ingat akan cincin sakti baja putih berkepala ular sendok yang ada dalam saku celananya. Jika cincin itu sanggup menghancurkan batang kayu dan batu besar, berarti terlalu mudah baginya untuk menghantam lumat tubuh manusia. Selintas pikiran muncul dalam benak Soma, maka dia pun berkata pada istrinya, "Istriku, aku akan antarkan kau sampai ke balik bukit itu, bergabung dengan orang-orang sekampung." "Lalu kau sendiri hendak kemana?" tanya sang istri heran. "Aku akan kembali ke kampung." "Kembali ke kampung? Perampok-perampok itu akan membunuhmu. Aku harus kembali. Ada sesuatu yang akan kulakukan. Aku berjanji akan menemuimu lagi dalam waktu cepat. Kau tak usah khawatir." "Tentu saja aku sangat khawatir. Apa yang hendak kau lakukan, Kakak Soma?"
Tidak apa-apa, aku hanya sebentar. Sang istri tetap tak mau ditinggal. Sebaliknya, Soma bersikeras untuk kembali. Begitu sampai di balik bukit, nelayan muda itu tinggalkan istrinya. Telinganya seperti tidak peduli akan jeritan sang istri yang tiada henti memanggil. Ketika Soma sampai di perkampungannya, kembali dilihatnya puluhan bajak tengah menjarah isi rumah penduduk. Mereka membawa apa saja yang dianggap berharga termasuk ternak. Bajak-bajak laut itu tampaknya marah sekali tidak menemukan seorang penduduk pun di perkampungan itu. Padahal sebelumnya mereka sudah berniat untuk menculik anak gadis dan istri orang. Kemarahan kini ditumpahkan pada rumah-rumah penduduk yang segera mereka bakar dan hancurkan. Soma bersembunyi di balik sebatang pohon yang bagian bawahnya penuh dengan semak belukar. Cincin baja putih dikeluarkan dari saku dan cepat dikenakan ke telunjuk tangan kanan. Perampok yang terdekat berada sekitar 8 tombak di seberangnya, tengah melangkah sambil menggiring seekor kambing. Soma kertakan rahang. Dia tahu betul kambing itu adalah kambing mertuanya. Nelayan muda ini gigit bibir sebelah bawah. Suara seperti seruling melengking tinggi. 3 cahaya putih melesat dari cincin baja berkepala ular kobra itu. Anggota bajak yang tengah menggiring kambing tidak sempat mengetahui apa yang terjadi dalam dirinya. Tubuhnya terbanting ke tanah. Dia mati tanpa mengeluarkan jeritan dengan kepala hancur. Kambing yang barusan dicurinya mengembik tiada henti dan lari dalam kegelapan malam. Nelayan muda itu tegak dengan lutut goyah, tubuh gemetar, serta tengkuk dingin. Keringat memercik di keningnya. Wajahnya seputih kapas. Seumur hidup dia tak pernah membunuh manusia. Malam itu dia melakukannya dan dia menyaksikan kematian perampok itu begitu mengerikan. Semula hendak ditinggalkannya tempat itu dan lari ke bukit saking takutnya. Namun ketika di bagian lain dia menyaksikan para anggota bajak menghancurkan dan membakar rumah-rumah penduduk, darahnya terbakar kembali. Soma menyelinap dalam kegelapan. 2 bajak ditemuinya dekat surau kampung, siap membakar bangunan itu. Soma angkat tangan kanannya, diacungkan lurus-lurus ke arah punggung bajak yang siap melemparkan obor ke atap surau yang terbuat dari rumbia. Soma gigit bibirnya dan suara seruling melengking. 3 cahaya putih berkiblat. Bajak itu keluarkan pekikan maut. Tubuhnya terpental menghantam dinding surau, lalu terbakar di tanah, tak berkutik lagi. Bajak yang satu lagi tentu saja kaget bukan kepalang. "Hai, kau kenapa?" Tangannya berseru lalu membungkuk meneliti keadaan kawannya ini. Mukanya kontan mengernyit ngeri ketika melihat punggung kawannya yang berlobang hancur dan darah menyembur. Dia berdiri kembali sambil memandang berkeliling. Pada saat itulah ada 3 larik cahaya putih menyilaukan menderu ke arahnya. Cepat dia melompat ke samping, tapi terlambat. Cahaya itu menghantam lebih cepat-cepat pada keningnya. Separuh kepalanya sebelah atas hancur. Tubuhnya terguling tanpa nyawa. 3 orang kawannya yang kemudian muncul di tempat itu sangat terkejut serta merta melakukan pemeriksaan. Salah seorang menyuruh kawannya memberitahu pemimpin mereka. Dia dibokong dari belakang, punggungnya hancur, tapi lukanya aneh. Ini bukan seperti bekas tusukan atau pisau atau pedang. Mungkin ditusuk dengan tombak besar. Gila, siapa yang melakukan? Bajak yang satu berdiri dengan muka tegang. Tiba-tiba dia mendengar suara aneh, seperti tiupan seruling yang sangat nyaring. Dia berpaling ke kiri arah datangnya suara itu. Justru saat itu pula 3 larik sinar putih menghantam perutnya. Anggota bajak ini menjerit dan terlipat ke depan. Perutnya ambrol, darah dan usus membusai keluar. Kawannya yang satu lagi berteriak tegang dan melompat. Dia melihat jelas
ada cahaya putih yang menyambar menghantam perut kawannya. Namun dia tidak tahu pasti cahaya apa. Dia memandang ke arah kegelapan. Rasa takut menggerayangi dirinya. Serta-merta dia putar tubuh tinggalkan tempat itu. Namun dia baru lari 3 langkah ketika suara seruling kembali menggema dan sinar putih menghantam pinggangnya sampai putus. Soma kepalkan tangan kirinya. 5 bajak laut yang ganas-ganas telah dibunuhnya. Seperti kesetanan dia menyelinap ke jurusan lain untuk mencari anggota-anggota bajak lainnya, siap untuk membunuh mereka dengan kekuatan sakti cincin baja ular kobra yang ada di jari telunjuk tangan kanannya. Ketika Boga Damar, pemimpin bajak laut, sampai di tempat tersebut bersama 2 orang anak buahnya, membeliak matanya. Mereka gila, mereka mati, mereka dibunuh, teriaknya marah. Baru saja dia berteriak, di kejauhan terdengar jeritan beberapa kali berturut-turut. "Hai, ada cahaya putih berkelebat di sebelah sana," seru salah seorang bajak. Mungkin sambaran petir, kawannya menduga. "Jangan ngaco," sentak Boga Damar marah dalam keterkejutannya. Malam ini memang mendung, tapi tak ada hujan yang akan turun. Lagi pula mana ada petir tampak geledek. Si anak buah terdiam, tak berani menyahuti. Namun dalam hatinya tetap saja dia heran dan bertanya-tanya. "Dengar, ada jeritan lagi, susul menyusul," kata bajak satunya lagi. "Setan alas, apa yang sebenarnya terjadi?" Boga Damar mendadak menjadi tegang. Dia memberi isyarat agar 2 anak buahnya mengikuti. Ketiganya meninggalkan 4 bajak yang telah menemui kematian itu tanpa melakukan pemeriksaan. Mereka lari ke jurusan timur kampung, dari arah mana jeritan-jeritan itu tadi terdengar, dan cahaya-cahaya aneh tampak berkiblat. Sampai di sebuah lapangan kecil di mana para anggota bajak mengumpulkan barang-barang jarahannya sebelum diangkut ke atas kapal. Boga Damar menyaksikan pemandangan yang sangat mengejutkan dan hampir tak dapat dipercayanya. Bulu kuduknya merinding. 9 anak buahnya menggeletak malang melintang di tanah. Mereka menemui ajal dengan salah satu bagian tubuh atau kepala hancur. Lalu 2 orang lagi terlihat mati dengan cara sama dekat reruntuhan sebuah rumah. 4 lainnya di bawah pohon dan 2 lagi di antara tumpukan barang-barang rampasan. Rahang menggelembung, pelipis bergerak-gerak, dan kedua tangan terkepal serta merta mendelik. Boga Damar membentak, "Siapa yang melakukan ini semua? Apa yang sebenarnya terjadi?" Tentu saja tak seorang pun anak buahnya dapat memberikan jawaban. "Ada yang tak beres di tempat ini," sentaknya lagi. Mungkin ada setan atau jin. Aku tak percaya segala macam setan ataupun jin," memotong kepala bajak ketika anak buahnya coba membuka mulut. "Tapi Boga, kau tahu sendiri, tak seorang penduduk pun kelihatan di tempat ini. Atau mungkin seorang sakti. Kalau memang ada, akan kupatahkan batang lehernya," tukas Boga Damar garang. Mendadak terdengar suara melengging. "Hai, tiupan seruling itu," seru salah seorang bajak. "Tadi ku dengar berulang kali sebelum disusul jeritan ada cahaya yang menyambar kemari." Bajak itu cepat melompat ke samping. 3 larik sinar putih melesat, dan di belakang sana seorang perampok, tubuhnya terpental jauh lalu tergelimpang mati dengan dada berlubang hancur. Boga Damar dan yang lainnya lari memburu, namun gerakan mereka tertahan dan semuanya terpaksa selamatkan diri cerai-berai ketika sinar putih aneh kembali berkiblat dan 2 orang di antara mereka terdengar menjerit lalu roboh tergelimpang. Satu menemui ajal dengan leher hampir putus, satunya lagi merintih sesaat sambil pegangi perutnya yang terbusai lalu kaku tak bergerak lagi. "Bangsat, siapa yang melancarkan serangan gelap ini?" rutuk Boga Damar sambil bertiarap. Namun mulutnya serta-merta terkancing dan lidahnya menjadi kaku ketika anak buahnya yang ikut bertiarap di sebelah kanannya kembali menemui kematian dengan cara mengerikan. Batok kepala hancur disambar 3 larik sinar putih mengerikan itu. Boga Damar adalah seorang kepala bajak
berhati ganas dan tidak kenal takut. Membunuh manusia sama mudahnya baginya dengan membalikan telapak tangan. Berbagai lawan telah dihadapinya tanpa rasa takut, tapi saat itu rasa takutnya tak dapat lagi dikendalikan. Dia tidak tahu dengan lawan atau kekuatan apa yang sebenarnya dia tengah berhadapan. Dan musuh tanpa kelihatan seperti itu, mana mungkin dia menghadapinya. Kalian semua lari ke perahu, kata Boga Damar masih tetap diharap. Kembali ke kapal, bawa barang rampasan yang bisa dibawa, lekas. 6 anggota bajak yang tadi sama-sama bertiarap di tanah cepat berdiri. Namun 2 di antaranya segera roboh kembali ketika sinar putih aneh tiba-tiba muncul lagi dan menyambar tubuh mereka. Yang 4 terus kabur sementara Boga Damar yang melihat kejadian itu dan semula hendak merangkak bangun cepat jatuhkan diri lalu berguling beberapa kali sampai akhirnya dia dapat berlindung di balik reruntuhan rumah. Di sini dia memandang tajam menembus kegelapan di arah sederetan pohon waru di ujung timur lapangan. Suara lengkingan aneh seperti seruling serta sambaran cahaya putih yang menyebar maut itu datangnya dari balik deretan pohon-pohon waru itu. Kepala bajak ini hunus golok besarnya lalu berkelebat cepat ke balik rumah-rumah penduduk, melompat ke arah semak belukar hingga akhirnya dia sampai ke dekat pepohonan waru. Sejak saat dia mulai melakukan penyelinapan itu sampai akhirnya mencapai deretan pohon-pohon waru, 5 anak buahnya telah menemui ajal pula dihantam 3 larik sinar maut. Ini pasti biang keparatnya, serapah Boga Damar ketika dia melihat sosok tubuh tegak di balik pohon waru paling ujung kanan sambil mengangkat tangan dan acungkan jari telunjuk. Dari jari telunjuk inilah kepala bajak itu mendengar ada suara seruling aneh melengking menusuk telinga yang disusul oleh semburan 3 larik sinar terang. Lalu di kejauhan sana terdengar suara anak buahnya menjerit meregang nyawa. Dengan golok besar di tangan, Boga Damar melompat orang yang tengah melakukan pembantaian itu. Goloknya berdesing langsung menyambar batang leher. Seperti diketahui Soma adalah seorang nelayan yang sama sekali tidak memiliki ilmu kepandaian silat, apalagi kesaktian dan tenaga dalam. Namun dengan adanya cincin keramat baja putih berbentuk kepala ular kobra atau ular sendok itu, maka dia berubah menjadi seorang luar biasa. Matanya dan pendengarannya menjadi sangat tajam. Karenanya sebelum Boga Damar membabatkan goloknya, Soma telah mendengar kedatangan kepala bajak itu. Cepat dia membalikan tubuh lalu jatuhkan diri ke tanah ketika golok menyambar mengenai tempat kosong dan menghantam pohon waru hingga batang pohon itu hampir terbabat putus. Bangsat, manusia atau jin, kau tak akan bisa lolos dari golokku, teriak Boga Damar. Dia menyergap ke arah Soma. Golok besarnya meluncur lebih dulu. Senjata ini seperti buntut ikan yang menggelepar, bergerak kian kemari seolah-olah berubah menjadi banyak. Jelas kepala bajak laut ini sengaja mengeluarkan kepandaiannya memainkan golok karena ingin mencincang Soma saat itu juga. Melihat golok datang menderu sedemikian rupa, kecut juga hati nelayan muda itu. Tetapi cincin keramat yang ada dalam jari telunjuknya membuat Soma percaya diri dan tidak memandang sebelah mata pada lawan. Ujung golok hanya tinggal 3 jengkal dari kepala Soma ketika nelayan ini acungkan jari telunjuknya ke arah Boga Damar lalu menggigit bibir kuat-kuat. Boga Damar seperti mendengar angin puting beliung melabrak kedua telinganya selagi serangan goloknya mengendur karena terkejut dan terpengaruh oleh bunyi yang nyaring tadi. Saat itu pula 3 sinar halus menyilaukan datang menyambar dari depan. Boga Damar tahu betul sinar aneh inilah yang telah membunuh lebih dari 2 lusin anak buahnya. Maka kepala bajak ini lemparkan goloknya ke arah dada Soma. Di saat yang sama
Serentak dia menghantam dengan tangan kiri. Ternyata golok boga damar tidak cukup ampuh. Senjata ini terpental berantakan disambar 3 larik sinar putih. Lalu sebelum pukulan tangan kirinya sempat mengenai Soma, 3 sinar yang keluar dari 2 mata dan mulut cincin ular kobra menghantam mukanya dengan telak. Kepala bajak ini hampir sempat keluarkan pekikan pendek. Tubuhnya mental ke belakang. Ketika tergelimpang di tanah, tubuh itu tampak tanpa kepala lagi. Puluhan anggota bajak yang masih hidup menjadi gempar ketika mengetahui pimpinan mereka telah menemui ajal. 6 orang di antara mereka dengan marah dan kalap memegang berbagai macam senjata segera mengurung dan menyerbu Soma. Namun mereka semua hanya menjadi sasaran empuk sambaran 3 larik sinar putih. Mati bergelimpangan dengan badan dan kepala hancur. Melihat hal ini, anggota bajak yang masih hidup menjadi lumer nyali masing-masing, dan mereka bersirabut cepat lari ke pantai memasuki perahu-perahu kecil. Soma yang sudah sejak lama mendendam oleh keganasan para bajak itu mengejar sampai ke tepi pasir. Dari sini, dengan sinar putih yang keluar dari cincin bajak keramat itu, dihancurkannya satu persatu perahu itu hingga tak ada satupun yang tinggal utuh. Para bajak terjun berhamburan ke dalam laut, namun mereka tidak menemukan selamat karena sinar putih yang datang menghantam mereka. Semua terjengkang mati dalam air. Bersambung. Nah, paling segitu dulu aja teman-teman ya. Nanti akan kita lanjutkan lagi. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.